Pertempuran Medan Area dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, situasi di Medan tetap tidak stabil. Pasukan sekutu, terutama Inggris, tiba di Medan pada Oktober 1945 dengan tugas melucuti tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang. NICA atau Netherlands Indian Civil Administration ikut bersama pasukan sekutu dengan tujuan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Ketegangan mulai meningkat ketika pasukan sekutu dan NICA mencoba mengambil alih fasilitas penting di Medan. Pertempuran besar pertama terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Besar Medan Area. Pejuang Indonesia menyerang pos-pos sekutu di berbagai lokasi di Medan. Pasukan sekutu membalas dengan operasi militer besar-besaran. Adapun tokoh-tokoh penting di dalam pertempuran Medan Area, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera, Ahmad Tahir sebagai Wali Kota Medan, dan Kolonel Husin Yusuf sebagai Komandan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur. Pertempuran Ambarawa berlangsung dari tanggal 12 hingga tanggal 15 Desember 1945 di Jawa Tengah antara pasukan Indonesia dan sekutu yang terutama terdiri dari Inggris. Konflik ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika pasukan sekutu datang untuk mengawasi Jepang yang telah menyerah. Pasukan Indonesia di bawah Komando Jenderal Sudirman berusaha mempertahankan daerah tersebut dari upaya Inggris untuk menduduki Ambarawa. Pertempuran ini ditandai dengan taktik guerilla yang digunakan oleh pasukan Republik yang berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Pertempuran Bandung terjadi pada tanggal 23 Maret hingga tanggal 24 Maret 1946 sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kembali penjajahan Belanda. Pertempuran ini dimulai setelah tentara Belanda berusaha menduduki Bandung yang telah menjadi pusat kegiatan pergerakan kemerdekaan. Pasukan Republik termasuk Laskar dan Pemuda melawan dengan semangat meski dalam keadaan tidak seimbang. Aksi heroik mereka berhasil menahan laju pasukan Belanda untuk sementara. Namun, akibat tekanan yang kuat, pasukan Indonesia terpaksa mundur dan Bandung mengalami kerusakan besar. Pertempuran Surabaya berlangsung dari tanggal 10 hingga tanggal 30 November tahun 1945. Dan merupakan salah satu konflik paling berdarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, kota Surabaya menjadi pusat pertempuran antara pasukan Republik Indonesia dan tentara Inggris yang datang untuk mengawasi situasi pasca Perang Dunia Kedua. Perlawanan rakyat Surabaya dipimpin oleh tokoh seperti Bung Tomo yang menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi. Meskipun akhirnya kalah, perjuangan ini menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Pertempuran Makassar yang terjadi antara tahun 1666 hingga tahun 1669 adalah konflik antara Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan dan VOC Belanda. Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berusaha mempertahankan kekuasaannya dan pengaruh perdagangan di wilayah tersebut. VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah mendukung kerajaan-kerajaan kecil yang berseberangan dengan Gowa. Konflik ini dimulai dengan serangkaian pertempuran yang berakhir dengan pengepungan Makassar oleh armada Belanda. Pada tahun 1669, setelah pertempuran sengit, Gowa terpaksa menyerah yang mengakibatkan perjanjian yang menguntungkan VOC dan mengukuhkan kontrol Belanda atas perdagangan di Indonesia Timur.
Pertempuran Manado terjadi pada tanggal 14 hingga 15 Februari 1946 antara pasukan Indonesia dan tentara Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah tersebut setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah, Belanda kembali ke Indonesia dan menimbulkan perlawanan dari masyarakat setempat. Pertempuran ini ditandai dengan aksi heroik dari para pejuang lokal yang melakukan perlawanan meski dengan persenjataan yang terbatas. Meskipun pasukan Indonesia tidak berhasil menguasai kota, pertempuran ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dan menandai salah satu periode penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sulawesi. Pertempuran Margana terjadi dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Belanda berusaha untuk kembali menguasai wilayah bekas jajahannya, termasuk Pulau Bali. Pertempuran Margana dimulai ketika pasukan Belanda bergerak untuk menduduki wilayah tersebut. Pasukan Republik Indonesia yang terdiri dari tentara reguler dan pejuang lokal segera mempersiapkan pertahanan. Menghadapi kekuatan militer Belanda yang lebih besar dan lebih baik dipersenjatai, pasukan Indonesia menerapkan taktik gerilya. Mereka memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan pertempuran dan dukungan penduduk setempat. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari. Pasukan Indonesia melakukan serangan mendadak dan kemudian mundur dengan cepat, menghindari pertempuran frontal yang berkepanjangan. Strategi ini efektif dalam menghambat pergerakan pasukan Belanda dan memaksimalkan kekuatan yang terbatas dari pasukan Indonesia.